Kabar lainnya pemirsa, pelaku pembacokan terhadap seorang siswa SMK bulan Maret lalu yang dinyatakan buron akhirnya ditangkap Satreskrim Polresta Bogor Kota. Mana? Pelaku langsung digiring ke ruangan Satreskrim untuk dimintai keterangan petugas terkait keterlibatannya dalam aksi pembacokan pada Maret silam. ASR atau Tukul disebut-sebut sebagai eksekutor yang menewaskan Arya, siswa SMK Bina Warga Kota Bogor, dan korban dibacok sepulang sekolah saat menyeberang jalan bersama 5 orang temannya. Selama pelarian pelaku berada di sejumlah daerah seperti Bogor, Cianjur, dan Yogyakarta. Selama di Yogyakarta, ASR bekerja di sebuah warung makan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kosong. Mana? Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi penyebab kecelakaan bus terjun ke sungai di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. KNKT memeriksa secara detail bangkai bus yang terjun ke sungai di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemeriksaan difokuskan pada sistem handbrake atau rem tangan dan lokasi kejadian. Investigasi KNKT dilakukan bersama tim ahli ATPM Hino, Satreskrim, dan Satlantas Polres Tegal. Dari hasil temuan investigasi diketahui handbrake dalam posisi mengunci dan berfungsi dengan baik. KNKT juga mengatakan sangat tipis kemungkinan adanya anak kecil yang bermain handbrake atau rem tangan sesaat sebelum kejadian. Namun saat kejadian diketahui posisi bus berada di turunan dengan grade kemiringan 23–28%. Padahal kemampuan handbrake menahan beban kendaraan hanya dengan kemiringan 18%. Selain itu kondisi tanah di lokasi merupakan tanah gembur sehingga ganjal roda mudah amblas. Investigasi ini masih cukup panjang, jadi saya ingin mengetahui lebih detail kemampuan handbrake ini untuk menahan itu seberapa besar, tapi secara kuantitatif ya. Jadi angkanya ada, kampas menyentuh tromol dan spring brake mendorong kampas. Nah, ini dua hal ini yang harus kita ukur. Nah, ini yang bisa dilakukan. Kabar lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pemeriksaan kepada Direktur Mayapada Hospital, Grace Dewi Riyadi atau Grace Tahir. Pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Grace dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa dan dimintai keterangan dalam kasus Rafael Alun. Grace tiba di gedung KPK Merah Putih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan pemeriksaan sekitar 3 jam lamanya. Grace pun keluar dari gedung KPK pada pukul 13:26 waktu Indonesia Barat, namun ia tidak memberikan pernyataan apapun. Grace nampak langsung meninggalkan gedung KPK menuju mobil pribadinya yang sudah menunggu di depan gedung KPK.